Oke, kita mulai bahasan kali ini dengan satu pertanyaan yang provokatif banget. Setelah bintang terbesarnya pergi, apa jangan-jangan Paris Saint-Germain malah menemukan takdirnya sebagai juara? Gini, coba bayangin skenario ini dulu deh. Ini bukan sekadar pertandingan bola biasa ya. Anggap aja ini sebuah drama kolosal yang dipentaskan di panggung termegah sepak bola Eropa. Jadi, selama bertahun-tahun, di jantung kota Paris, ada satu klub, satu tim yang hidup dengan satu obsesi yang gak pernah padam. Buat Paris Saint-Germain atau PSG, mimpinya tuh cuma satu, dan ini obsesif banget, menjuarai Liga Champions. Ya, mengangkat trofi si kuping besar dan akhirnya bisa bilang kalau mereka adalah Raja Eropa. Tapi ya, seperti yang kita semua tahu lah ya, mimpi itu selalu terasa dekat banget tapi nggak pernah kesampaian. Sebuah kisah tentang kegagalan yang itu lagi. Oke, coba kita bedah ya. Kalau kita lihat di atas kertas aja nih, mereka kan harusnya tim yang sempurna, ya kan? Duitnya kayak nggak ada habisnya, punya deretan bintang kelas dunia di setiap posisi, dan yang paling utama, mereka punya Kylian Mbappe, salah satu pemain terbaik di muka bumi. Nah, di sini nih, paradoksnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, Anda lihat tuh, semua resep buat jadi juara ada. Formula yang harusnya anti gagal. Tapi di sisi lain, faktanya gimana? Ya gitu, mimpinya selalu ambyar, selalu tersandung, tepat di saat-saat paling penting. Dan ini pertanyaan yang selama bertahun-tahun bikin pusing para fans, pengamat, bahkan mungkin pemainnya sendiri. Kenapa? Apa sih yang salah? Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Jangan-jangan aset terbesar mereka itu justru jadi beban paling beratnya. Terus, boom, sesuatu yang besar terjadi. Kylian Mbappe, sang ikon, sang pusat semesta, pergi. Banyak yang ngira ini udah kiamat buat era PSG. Selama bertahun-tahun, taktik PSG itu simple banget, bisa diringkas jadi satu kalimat, kasih bola ke Mbappe. Dan ini bukan cuma instruksi loh, ini udah jadi ya semacam ideologi utama mereka. Intinya gini, ketergantungan sama satu orang ini udah mendarah daging sampai jadi satu-satunya identitas tim. Nggak ada lagi ruang buat strategi lain untuk tumbuh. Timnya kayak mandek, berhenti mikir sebagai satu kesatuan. Tapi yang terjadi setelahnya benar-benar di luar dugaan. Kepergian itu ternyata bukan kehilangan, tapi justru jadi sebuah pembebasan. Coba deh lihat perubahannya. Sebelum Mbappe pergi, PSG itu ibarat kumpulan individu mahal yang nggak pernah nyatu. Sekumpulan bintang yang main sendiri-sendiri. Nah, setelahnya, mereka jadi satu unit. Solid. Benar-benar berubah dari permainan individu ke permainan tim yang sesungguhnya. Dan identitas baru ini kelihatan banget di lapangan. Tiba-tiba kita melihat pergerakan konstan tanpa bola, kerjasama tim yang beneran, bukan cuma di atas kertas. Sistemnya jadi hidup, jauh lebih disiplin, dan yang paling penting, mereka kelihatan jauh lebih lapar kemenangan. Ini nih, perubahan mentalitas yang paling fundamental. Mereka nggak lagi main buat satu nama di punggung, tapi mulai berjuang buat lambang kebanggaan di dada. Oke, dengan fondasi baru ini, panggungnya udah siap buat babak final dari drama panjang mereka. Apakah takdir akhirnya berpihak pada mereka? Coba bayangin atmosfernya, malam final Liga Champions. Tapi kali ini rasanya beda. Udah nggak ada lagi tuh beban sejarah yang menghantui. Yang ada cuma satu, keyakinan pada kekuatan mereka sebagai sebuah tim. Dan akhirnya setelah nunggu begitu lama, mimpi itu jadi nyata. Paris Saint-Germain untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi Raja Eropa. Oke, ini kan cuma skenario ya, sebuah hipotesis. Tapi ini ngebawa kita ke satu pertanyaan yang penting banget. Kalau ini beneran kejadian, apa ini cuma kebetulan aja gitu? Atau, dan ini inti dari pembahasan kita, apa jangan-jangan PSG emang harus kehilangan bintang terbesarnya supaya mereka akhirnya bisa bersatu dan nemuin identitas sejati mereka sebagai sebuah tim juara? Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Apakah satu superstar lebih berharga daripada kekuatan kolektif sebuah tim? Apa PSG sebenarnya malah lebih kuat tanpa Mbappe? Coba kasih tahu pendapat kalian di bawah ya.